Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah. Biarlah kami mengawali hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid sehingga firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, ungkap, tebus, lega, diambil dari Yeremia 26 ayat 8 sampai 13. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu." Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan tidak dikenai sanksi denda serta sanksi pidana. Hanya dikenai uang tebusan. Wajib pajak yang mengikuti program ini dilatar belakangi berbagai motif. Ada yang menghindari denda dan hukuman, tetapi ada juga yang ingin mentaati pajak sehingga hidupnya tenang. Hal ini sesuai dengan jargon amnesti pajak, ungkap, tebus, lega. Firman Tuhan yang Yeremia sampaikan jelas menuntut pertobatan, supaya murka Allah tidak jadi dijatuhkan untuk menghancurkan Yehuda. Tanpa pertobatan tidak mungkin menghindari hukuman. Respon umat yang hendak menghukum mati Yeremia membuktikan mereka tidak peka akan dosa mereka yang menjijikan. Sebaliknya, hanya melihat Yeremia sebagai penyampai berita celaka. Sepintas, sikap atau respon para pemuka Yehuda lebih baik daripada pemimpin agama dan umat, karena para pemuka ini mencegah Yeremia dibunuh. Namun jelas motivasi mereka memberi usul itu bukan karena menyesali dosa, melainkan menghindari hukuman dosa. Tidak ada tanda-tanda pertobatan sejati.
Seperti jargon amnesti pajak, seharusnya berlaku demikian bagi orang percaya. Ungkap semua dosa kita, mohon pengampunan dan penebusan dari Tuhan Yesus, maka legalah hidup kita setelah diselamatkan. Pertobatan sejati pasti menyesali dosa, tidak sekedar menghindari penghukuman. Bertobat berarti berbalik arah, meninggalkan jalan dosa menuju jalan kebenaran. Ingat, Tuhan mengenal hati manusia. Dia yang Maha Tahu tidak akan tertipu oleh motivasi yang munafik. Hati yang licik tak mungkin luput dari hukuman Allah. Allah Maha Tahu dan Maha Adil. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menegur dan mengingatkan kami untuk tidak pernah membiarkan dosa berlalu begitu saja. Kami mau mengakuinya di hadapan-Mu. Ampunilah kami untuk setiap kesalahan kami, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang pengasih dan pengampun, sehingga dosa kami diampuni, sehingga kami bisa merasa tenang dalam menghadapi hari-hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.